Perkenalkan, nama saya Rina Samila Brusbayang. Saya dari SD Katolik 3 Lobaleng. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk pengangkatan dari CPT 1 ke CPT 2. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi semua kalau dalam keadaan baik, otomatis ketika belajar nanti pasti masih semangat. Jadi dimulai lagi. Selamat pagi. Baik, jadi sama seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Ya, siapa yang mau membawa doa? Baik, daripada lama, ibu aja yang bawa. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa, di mana pada hari ini Engkau tetap memberikan kesehatan sehingga kami tetap dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami sehingga segala yang kami pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik. Tak lupa juga ya Bapa, kami berdoa terhadap teman-teman kami yang tidak dapat hadir hari ini. Tetaplah berkati mereka, beri mereka kesehatan sehingga untuk esok hari kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Hanya ini doa nama yang kurang sempurna kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Putra yang kudus. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk hari ini ya sebelum kita memulai pelajaran kita, biar tambah semangat lagi, mari dulu kita sama-sama menyanyikan lagu huruf vokal. Masih ingat? Masih. Baik, biar tambah semangat, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Yang seperti segitiga itu huruf A. Yang seperti angka 1 itu huruf I. Yang seperti ayunan itu huruf U. 3 jari bersamping itu huruf E. Yang seperti bola itu huruf O. Jadikan semuanya A, I, U, E, O. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya ibu absen dulu. Adakah temanmu yang tidak sekolah? Oh, ternyata si Gibran tidak sekolah ya. Gibran sama Adi. Oke, baik, cuma 2 orang. Jadi selanjutnya semua keluarkan bukunya. Kita keluarkan buku kita. Kita buka semua bukunya halaman 7. Ya, jadi di halaman 7 ini kita akan membahas mengenai nilai tempat bilangan. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai, kalau pelajaran minggu yang lalu kita membahas mengenai nama bilangan. Sekarang kita belajar mengenai nilainya, nilai tempat bilangan itu. Jadi apa sebetulnya nilai tempat bilangan? Jadi nilai tempat bilangan itu adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Jadi setiap angka itu memiliki dia nilai. Contoh, ya, biar ibu buat contoh. Perhatikan semua ke depannya. Misalnya 333. Ya, kalau di kelas 1 kamu hanya belajar mengenai puluhan, ya. Kalau di kelas 2 kita akan belajar mengenai ratusan. Dan 3 bilangan dia. Jadi tadi kan ibu bilang kalau nilai tempat itu kan nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Berarti ada semua nilainya. Ya, bagaimana
yang terakhir ini disebut satuan dan memiliki nilai 3. Ya, selain dengan cara ini 333 ini juga bisa kita uraikan dengan cara ini tadi. Menjadi kita pisahkan dia. Ratusan berapa, ditambah puluhannya berapa, dan ditambah satuan. Dan ditambah satuan. Ini kalau kita uraikan. Sama hasilnya kan? Sama. Jadi biar lebih kalian memahami mengenai nilai tempat, ada lagunya. Jadi ada di sebelah ini Ibu katakan. Jadi mari kita nyanyikan sama-sama. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan, nilai tempat bilangan ada bermacam-macam. Ada lambang satuan, puluhan dan ratusan. Ayo semua kita kenal semua. Ayo kita semua hafal bersama-sama. Satu angka satuan, dua angka puluhan, tiga angka ratusan. Bagaimana caranya? Ayo simak bersama-sama. Jadi di dalam nilai tempat itu poin pentingnya adalah satu, ya, satu angka adalah satuan, dua angka adalah puluhan, dan tiga angka adalah ratusan. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang kurang memahami atau ada yang kurang ngerti? Angkat tangannya, tanya Ibu. Baik, di sini ada Ibu buat sebuah tabel, ya. Ada nama bilangan atau lambang bilangannya, ada berbentuk angka, dan di sini nanti tugas kita adalah mengisi, ya, mengisi angka-angka ini yang berapa dia ratusan, berapa puluhannya, dan berapa satuannya. Jadi nanti cara mainnya gini. Kalau Ibu tanya nanti paham dengan soal nomor 1, angkat tanganmu dan selesaikan ke depan. Ya, baik. Untuk soal nomor 1, nama bilangan 475. Siapa yang bisa menentukan berapa ratusannya, berapa puluhannya, dan berapa satuannya? Angkat tangannya. Oke, Sion. Ayo, maju. Baik. Dan tadi yang silakan perhatikan teman-teman. Apakah yang dijawab Sion benar? Untuk Sion. Masuk ke nomor 2, 322. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Baik, Jevanya tadi duluan. Ayo, Jevanya. Oke, untuk Jevanya benar? Untuk yang ketiga, 189. Siapa yang bisa? Oke, Anggi. Benar atau salah? Juga benar. Untuk yang nomor 4, siapa yang mau maju ke depan? Oke, Rini kita coba. Rini aja dulu bisa. Oh, dikasih nanti yang nomor 5 ya. Oke, dulu dikasih. Lomba pada orang ini. Baik, berarti masih ada niatnya untuk belajar. Oke, terus. Baik, benar atau salah? Benar, tepuk tangan untuk ini. Dan untuk yang nomor 5 silakan dikasih karena udah maju dia dari depan. Selesai. Benar atau salah? Ya, mungkin kalau untuk nilai suatu tempat itu udah agak gampang kalian memahami. Jadi makanya poin yang paling penting tadi adalah ingat, ya, satu angka disebut satuan, dua angka disebut puluhan, dan tiga angka disebut ratusan. Jadi kalau udah sampai kita menyelesaikan ini, berarti kalian
bagikan tugasmu. Tugasmu sekarang akan Ibu bagikan. Ya, jadi selesaikanlah. Perhatikan dulu semua ke depan. Jadi di lembar yang Ibu bagikan tadi, ya, kita akan menyelesaikan nilai tempatnya dan nilai angkanya. Di sini ada udah contohnya, misalnya 235 ya, sama seperti ini tadi, kurang lebih sama. Kalau dia angka 5 ini disebut satuan, kamu taruh nilainya 5, dan dia puluhan, angka 3, kita buat nilainya 30, dan angka 2 disebut ratusan, dan memiliki nilai 200. Itulah cara menyelesaikannya nanti. Coba perhatikan dulu yang pertama, 398 misalnya. Ya, angka 8 itu tempatnya apa? 2. Tuliskan berapa nilainya? Itu. Nah, angka 9 itu tempatnya apa? 4. Tuliskan berapa nilainya? Dan angka 3 itu disebut ratusan. Dan berapa nilainya? Itulah yang kamu kerjakan. Jadi sekarang dikerjakan, kalau ada yang kurang paham, kamu tanya sama ibu. Ayo selesaikan. Ada lagi yang belum selesai? Berapa lama yang belum selesai? Baik, ya, jadi sambil menunggu kawan yang belum selesai, ya. Jadi untuk materi kita selanjutnya, ya, ini kan kita membahas mengenai nilai tempat bilangan. Jadi untuk minggu selanjutnya atau hari selanjutnya kita akan membahas mengenai membilang loncat, ya, membilang loncat. Artinya berapa, lompat berapa dia nanti? Apakah loncat 5, loncat 10, atau loncat 7, ya. Jadi coba nanti kamu lihat halaman selanjutnya, kita akan membahas mengenai membilang loncat. Ya. Coba nanti kamu belajar di rumah. Oke, selesai? Kita tunggu sebentar lagi, Rey. Ya. Jadi ingat ya, selanjutnya tadi kita akan membahas mengenai membilang loncat. Jadi untuk hari ini terima kasih ya, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa besok. Ya, ingat ya, buat kamu nanti membilang loncat. Ya, sudah bisa kita istirahat. Selamat pagi.